Mohon izin, waktu tahun 2020 saya dibaptis. Kebetulan mungkin tadi ada, mohon izin pimpinan kami, Irjen Pol Heri Bertus. Karena saya convert dari Muslim, otomatis administrasi di kepolisian khususnya itu ada persyaratan harus persetujuan dari orang tua atau wali. Karena saya convert dari Muslim ke Katolik, itu ada kontra dalam keluarga kami, dan administrasi kepolisian adalah harus ada izin tersebut, sehingga data saya atau proses perpindahan saya administrasi di kepolisian itu sempat macet, dan itu harus mendapatkan dispensasi. Yang saya tanyakan adalah kritik dan saran saya adalah apakah bisa persyaratan itu, persetujuan orang tua itu dihilangkan atau dihapuskan, karena satu, mengingat kita menjadi anggota kepolisian itu sudah di atas 17 tahun, otomatis umur kita itu sudah dewasa dan berhak memilih agama, kepercayaan sesuai masing-masing. Itu tercantum di Undang-Undang Dasar 1945. Sekian, terima kasih Romo. Terima kasih. Atas nama Bapak siapa ya? Saya tidak tahu aturan di Polri, mungkin Bapak Heri bisa bercerita. Tetapi kan ketika seseorang sudah dianggap dewasa, dia bebas mengambil keputusan sesuai dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, kalau ada aturan yang melawan suara hati, apalagi melawan undang-undang yang mengatakan orang yang mulai usia sekian itu dianggap dewasa. Nah, kalau ada aturan di institusi apapun yang mengatakan seperti itu, pasti salah. Nah, bagaimana bisa dibetulkan saya tidak tahu, karena di negara ini banyak aturan yang sebetulnya salah, tetapi diberlakukan begitu saja untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Yang sekarang menjadi diskusi besar itu adalah surat edaran Mahkamah Agung melarang pernikahan beda agama. Ini kan melawan hak asasi manusia sebetulnya. Menikah itu adalah hak asasi. Beriman itu adalah hak asasi. Kok menikah beda agama dilarang? Itu kan artinya melawan dua hak asasi. Di dalam gereja Katolik memang tidak tanda petik tidak diizinkan menikah beda agama. Tetapi karena menikah itu adalah hak asasi, dan karena iman itu adalah hak asasi, maka gereja Katolik memberikan dispensasi. Tidak melarang, tetapi memberikan dispensasi. Oleh karena itu, tadi saya katakan seandainya ada aturan seperti itu dalam lembaga apapun, sebetulnya itu melawan hak asasi manusia. Kalaupun itu di dalam undang-undang, itu melawan hak asasi manusia. Begitu, Mas. Saya akan memohon Romo Kardinal ringkas untuk memberikan gambaran sejarah singkat mengenai keuskupan umat Katolik di lingkungan TNI Polri. Dulu sudah ada, ya, sampai sekarang hanya kita yang tadi saya langsung saja kita siapkan tata kelola yang pelan-pelan ya, untuk bisa merangkum umat Katolik dari Sabang, Merauke, dan juga yang sedang bertugas di spot-spot operasi mendapatkan pelayanan rohani dan juga mendapatkan inspirasi rohani juga. Ini yang kita siapkan. Maka memang perlu tata kelola. Ini yang terakhir. Tapi mungkin banyak umat yang bertanya ini juga, ini kok ada Romo tentara ya? Mungkin mumpung ada Romo Kardinal sedikit bisa kita pahami ya. Kalaupun dulu sudah ada, ini kan ada OCI, ada Bintal ya kan, yang Pak Bambang lihat kan selama ini di tentara tuh kan Bintal, sedangkan kami ini OCI yang Bintal, yang ada juga di Bintal.
Nah, ini pelan-pelan kita akan mendengar juga dari Romo Kardinal. Kerso bisa menyampaikan. Yang perlu diperhatikan secara praktis, keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri itu tidak ada di dalam institusi TNI dan Polri, sehingga organisasinya tidak sama dengan organisasi Bintal yang melekat pada institusi TNI dan Polri itu. Mungkin cerita sedikit atau sedikit banyak nanti kita lihat ketahanan kita. Bagi saya, sejarah terbentuknya keuskupan militer dulu istilahnya itu pada tahun 49 mempunyai arti yang sangat penting. Ceritanya begini. Adanya keuskupan militer, nanti Indonesia namanya lain, itu masuk di dalam sejarah. Mulai dari Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Waktu itu banyak sekali negara-negara yang terlibat di dalam perang. Amerika terlibat, Eropa terlibat, dan negara-negara itu negara-negara Katolik. Sehingga orang-orang Katolik dari negara A berperang dengan orang-orang Katolik dan negara B. Pimpinan Gereja Katolik melihat bahwa yang namanya tentara itu hidup pekerjaan tanggung jawabnya khas, khususnya di dalam situasi perang, khususnya, tidak hanya, tetapi khususnya di dalam situasi perang. Sehingga membutuhkan pendampingan rohani yang khusus. Sebagai contoh, pada Perang Dunia Kedua, zaman itu ya, tahun 40-an, itu kan pastor masih banyak sekali di Eropa dan Amerika. Ada 2.500-an pastor yang diperbantukan untuk menjadi pastor militer. Banyak sekali. Dan banyak juga yang gugur di dalam perang karena mendampingi pasukan di medan perang. Sekarang ini di dunia ada sekitar 42 keuskupan militer. Nah, sejarahnya di Indonesia mulai tahun 49. Waktu itu militer namanya masih Angkatan Perang Republik Indonesia, APRI. Masih di dalam konflik dengan Belanda, sehingga tentara-tentara Indonesia yang masih harus memperjuangkan kemerdekaan membutuhkan perawatan rohani khusus. Oleh karena itu, pada bulan November tahun 49, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Menteri Pertahanan pada waktu itu, membuat satu unit perawatan untuk perawatan rohani bagi tentara. Nah, untuk menunjukkan bahwa Gereja Katolik itu mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, 1 bulan kemudian pimpinan Gereja Katolik mendirikan keuskupan militer di Indonesia. Selang 1 bulan. Ini simbolik sekali untuk menunjukkan bahwa Gereja Katolik bahkan pimpinan tertingginya mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dahsyat kan? Itulah sebabnya Vatikan, negara kecil itu, menjadi salah satu negara yang pertama, salah satu bukan nomor 1, salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Sehingga pada tahun 47 sudah ada perwakilan Vatikan di Jakarta. Demikian juga sudah ada perwakilan Indonesia di Vatikan, yang sekarang namanya Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia dan Kedutaan Besar Indonesia di Vatikan. Nanti kalau itu diteruskan detail ceritanya jadi panjang. Nah,
Keuskupan militer sudah didirikan di sini. Dulu ketika masih ada pangkat tituler, mudah memasukkan romo-romo itu ke dalam institusi TNI dan Polri. Saya kira Panca Arga Magelang ini terkenal dengan kehadiran romo-romo seperti itu. Ada Romo Cipto Prawoto, tapi kan tidak di sini Romo. Ada Romo Noto, siapa itu ya? Noto Kusumo, Romo Marti Suwikyo, itu semua pastor-pastor yang masuk di dalam institusi TNI sebagai pastor tituler, dengan pangkat tituler. Jadi tiba-tiba masuk sudah letnan kolonel, kan tidak bisa, kalau di tentara kan tidak bisa Romo ya. Itu harus ikut latihan macam-macam dulu. Itu sampai tangannya lepuh-lepuh itu, Romo itu ikut latihan tentara. Nah, ketika pangkat tituler itu tidak ada lagi, Bapak Kardinal Julius mencari jalan bagaimana caranya supaya gereja bisa hadir di dalam institusi, karena keuskupannya sudah ada, tetapi di luar institusi TNI dan Polri. Maka diutuslah 4 orang romo sebagai PNS, pegawai negeri sipil. Angkatan Laut, Udara, Darat, Kepolisian. 4, karena pegawai negeri sipil rupanya lebih mudah. Semuanya masuk, sekarang semua sudah pensiun. Tetapi sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan institusi TNI dan Polri, rupanya tidak bisa berperan banyak. Oleh karena itu, waktu itu hubungan antara Bapak Kardinal Julius dengan Panglima ABRI, Bapak Tri Sutrisno, itu begitu baik sehingga ada tanda petik perjanjian. Tetapi dokumennya tidak ada sampai sekarang. Intinya TNI minta supaya imam, bukan katekis militer tetapi imam, masuk di dalam lembaga pendidikan Angkatan Udara, Darat, Laut, dan Kepolisian. Maka dipilihlah 4 orang imam yang tidak ingin jadi tentara dan tidak ingin jadi polisi, tapi inginnya jadi pastor. Tetapi karena taat kepada pimpinan, maka diutuslah 4 untuk ikut tes. Dari 4 yang lulus 2. 1 Angkatan Udara, ini angkatan pertama, Romo Yaspintoro. 1 Angkatan Darat, dulu di sini, sekarang entah di mana, tidak tahu. Lalu yang angkatan Laut dan Kepolisian itu tidak lolos. Maka 2 orang masuk, yang 1 meninggalkan imamatnya, yang 1 Romo Bintoro yang dengan tekun selama sejak tahun 97 sampai sekarang itu sudah 20 sekian tahun menekuni perutusan, 22 tahun di Akademi Angkatan Udara, sesudah itu dipindah ke Mabes TNI, sekarang ada di Markas Besar TNI Angkatan Udara. Dengan setia menjalankan perutusan itu. Nah, karena itu, karena peran pastor tentara seperti ini dianggap bagus, karena bukan hanya pada umumnya tetapi karena pribadinya pasti, maka dicarilah yang melanjutkan peranan seperti Romo Bintoro ini. Beberapa tahun yang lalu ada yang masuk lagi, masuknya Angkatan Udara lagi, namanya Romo Nasib, sekarang di Akademi Angkatan Udara. Yang ketiga masuk lagi dari Keuskupan Agung Semarang, masuknya di Angkatan Udara lagi. Tesnya masuknya ke sana, meskipun milihnya di tempat lain, dan tergantung dari institusi. Sekarang ini masuk lagi, jadinya semua jadi Angkatan Laut, seperti Romo Satya dan Romo Rianto ini. Sebetulnya maksudnya dulu harapannya 1 di Angkatan Darat, 1 di Angkatan Laut. Tetapi namanya institusi,
kita hormati keputusan dari yang punya institusi itu. Maka kedua-duanya nanti masuk Angkatan Laut. Moga-moga pada waktunya nanti ada yang mendapatkan jalan masuk ke dalam Angkatan Darat. Yang belum ada koridornya itu, Ibu Kapolres, di kepolisian. Tidak ada koridornya. Masih terus berusaha teman-teman senior-senior dari kepolisian untuk berusaha untuk membukakan pintu, tetapi entah kapan, moga-moga sebelum akhir zaman pintu itu dapat terbuka. Seperti itu Pak Bambang. Jadi yang penting adalah gereja ingin hadir, ingin terlibat di dalam pembentukan watak calon-calon pemimpin di dalam institusi ini dan pemimpin-pemimpin di dalam negara kita. Intinya itu.